Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, tapi anehnya sering banget kelewat di sekolah. Gimana caranya bangkit lagi setelah gagal? Coba deh inget-inget lagi pas zaman sekolah dulu. Pernah nggak sih kamu itu lebih takut dapat nilai jelek, dapat tinta merah, daripada nggak ngerti pelajarannya sama sekali? Kalau jawabannya iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, ini dia nih masalahnya. Sekolah itu seakan-akan ngajarin kita kalau jalan menuju sukses itu lurus-lurus aja, nggak ada belokannya. Padahal kan, kenyataannya hidup itu kayak roller coaster, naik turun. Justru kemampuan buat bangun lagi pas kita jatuh, itu yang paling penting. Oke, kita mulai dari bagian pertama, paradoks pendidikan kita. Agak aneh ya kalau dipikir-pikir, gimana bisa sebuah sistem yang tujuannya nyiapin kita buat hidup di dunia nyata, malah bikin kita takut sama salah satu bagian paling penting dari hidup itu sendiri, yaitu kegagalan. Kalau kita lihat, fokus sistem pendidikan kita itu jelas banget kan. Pokoknya dapat nilai tinggi, peringkat bagus, lulus standar kelulusan. Semuanya itu soal angka di atas kertas. Tapi pertanyaannya, apa benar angka-angka itu cerminan kesiapan kita buat hidup? Hasilnya? Ya, jadilah generasi yang pinter banget di atas kertas. Tapi mentalnya gampang rapuh. Gagal itu jadi kayak aib, jadi vonis akhir yang memalukan. Bukan lagi dianggap sebagai kesempatan buat belajar sesuatu yang baru. Oke, kalau dampaknya sejelas itu, pertanyaannya sekarang, apa sih akar masalahnya? Kenapa bisa begini? Nah, di bagian kedua ini, kita coba bedah lebih dalam. Coba lihat deh perbedaannya. Di sekolah, yang diukur itu nilai rapor dan peringkat. Tapi di kehidupan nyata, yang kita butuhin itu ketahanan mental dan keberanian buat mencoba. Dua hal ini nggak akan pernah ada di rapor sekolah kan? Jadi masalahnya itu ada di kurikulumnya. Kita bisa habisin ribuan jam buat ngafalin rumus, teori, tanggal sejarah. Tapi coba, berapa jam yang disediain buat ngelatih otot mental kita? Kemampuan buat bangkit lagi pas semua rencana kita gagal total. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu dampak tak terlihatnya. Ini nih yang bahaya, karena efeknya nggak kelihatan di rapor, tapi pelan-pelan bisa ngerusak potensi terbesar dari seorang murid. Prosesnya tuh gini, dan ini sedih banget sih. Pertama, seorang anak bikin kesalahan, terus dia dapat hukuman, entah itu nilai merah atau mungkin diejek. Akhirnya apa? Dia jadi takut dan milih main aman aja. Kalau udah begini, ya udah, kreativitasnya pelan-pelan mati. Nggak ada lagi inovasi. Ada kutipan yang bilang, jika sekolah terus menanamkan bahwa salah itu buruk, berarti sekolah sedang mematikan kreativitas sejak dini. Ini dalam banget loh. Artinya, setiap coretan merah di kertas ujian itu bukan cuma soal jawaban yang salah. Bisa jadi itu lagi memadamkan api penasaran seorang anak, api yang justru paling dia butuhin nanti di masa depan. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah lulus. Di bagian keempat ini, kita akan lihat benturan dengan dunia nyata. Apa jadinya saat anak-anak yang selama ini dilindungi dari kegagalan, tiba-tiba dilepas ke dunia nyata yang, ya, penuh dengan kegagalan? Ditolak pas ngelamar kerja, bisnis yang dibangun dari nol gagal, atau bahkan masalah pribadi. Ini semua kegagalan di dunia nyata yang hampir pasti kita semua hadapi. Dan lucunya, cara ngadepin semua ini nggak ada di buku pelajaran manapun. Dan ironisnya lagi, justru seringkali siswa yang paling pintar di kelas, yang selalu dapat ranking 1, yang paling kewalahan pas ngadepin kegagalan pertama mereka di dunia nyata. Kenapa? Karena selama ini mereka hidup di dalam gelembung kesuksesan. Begitu gelembung itu pecah, wah dampaknya bisa bikin mereka lumpuh. Oke, kita udah bahas masalahnya panjang lebar. Sekarang, gimana solusinya? Di bagian kelima ini, kita coba geser fokusnya, membebaskan cara belajar. Gimana kalau kita coba ubah cara kita memandang belajar itu sendiri? Ada seorang pemikir hebat di dunia pendidikan, namanya Paulo Freire. Dia pernah bilang, pendidikan sejati itu yang membebaskan manusia, bukan mengakangnya. Artinya apa? Pendidikan itu harusnya ngebuka pintu, bukan malah bangun tembok. Ngasih kita alat buat berpikir, bukan cuma daftar aturan buat diikuti. Nah, pemikiran Freire ini nyambung banget sama topik kita. Ngajarin anak-anak buat berani menghadapi kegagalan itu adalah sebuah bentuk pembebasan. Kita ngebebasin mereka dari rasa takut salah dan ngasih mereka izin buat coba-coba, buat eksplorasi, dan akhirnya benar-benar belajar dari pengalaman. Jadi, intinya cuma satu. Kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Gimana kalau kita nggak lagi lihat gagal itu sebagai musuh yang harus dihindari, tapi sebagai teman. Sebagai guru terbaik yang ngajarin kita jadi lebih kuat dan lebih gigih. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan coba mendefinisikan ulang apa sih artinya pemenang sejati itu? Karena tujuan pendidikan itu seharusnya bukan cuma menciptakan anak yang pintar, tapi juga anak yang tangguh.
Buat apa jadi orang paling pintar kalau gampang menyerah pas ketemu masalah pertama? Kecerdasan tanpa ketangguhan mental itu rapuh banget. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana ya kalau kita semua mulai melihat kegagalan itu bukan sebagai titik akhir, tapi sebagai bagian penting dari sebuah perjalanan? Coba bayangin, perubahan apa yang akan terjadi dalam hidup kamu kalau punya mindset seperti itu? Karena pada akhirnya, pemenang sejati itu bukanlah orang yang nggak pernah salah atau nggak pernah gagal. Bukan. Pemenang sejati adalah dia yang nggak pernah menyerah. Dan mungkin itulah pelajaran paling penting yang seharusnya diajarkan di setiap sekolah.